Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana? Masih tetap semangat ya untuk mengikuti materi MPLS hari ini? Baiklah, anak-anak, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cara belajar efektif, terutama di masa pandemi ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sugiyati, pengampu pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Caratan. Baiklah anak-anak, kalian tahu bahwa masa pandemi belum berakhir. Untuk itu, jangan lupa ingat tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa pula selalu jaga kesehatan. Baiklah, untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi, mari kita simak tayangan selanjutnya. Nah, sebelum ke sana, kita akan tahu dulu apa sebenarnya pengertian dari belajar. Nah, belajar sendiri itu merupakan proses aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ingat bahwa perubahan yang ada harus yang positif. Sehingga kalau ada perubahan yang negatif, itu bukanlah suatu belajar. Nah, terus kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu belajar. Nah, faktor itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun berasal dari luar. Nah, apa yang mempengaruhi dalam diri kita sendiri? Yaitu adanya intelijensi. Ya, intelijensi yang tinggi itu biasanya akan berpengaruh dalam keberhasilan belajar. Kemudian adanya bakat, kemudian ada pula minat, kemudian sikap belajar, kemudian ada kepribadian, dan yang terakhir adalah kesehatan fisik. Itu adalah faktor dari dalam diri. Kemudian ada pula faktor dari luar diri yang mempengaruhi juga adanya teman. Makanya hati-hati di dalam memilih teman. Karena teman itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian ada faktor lagi yang dari luar, yaitu faktor keluarga. Keluarga juga sangat berpengaruh. Kemudian faktor sekolah, faktor masyarakat, kemudian faktor sarana belajar, kemudian juga faktor media. Nah, terus kemudian selain ada faktor yang membuat berhasil, ada pula hal yang menghambat belajar. Nah, ini kita bedakan jadi dua, ada hambatan dari dalam dan ada hambatan dari luar. Yang dari dalam seperti apa? Anaknya males. Nah, kemudian suka menunda-nunda. Menunda-nunda itu biasanya menunda tugas. Kalau besok kalian sudah daring terus ada tugas, jangan ditunda. Tolong selalu segera dikerjakan. Kemudian ada lagi faktor lelah. Kemudian tidak mampu bagi waktu, tidak disiplin, tidak bisa memprioritaskan mana kegiatan yang harus didahulukan, kemudian anak yang sukanya tidur terus, kemudian suka main game. Bukan berarti kita tidak boleh main game, tapi tolong bagi waktu untuk main game. Terus kemudian suka bermain dengan teman, suka SMS-an, dan suka teleponan. Nah, itu juga hambatan dari dalam. Kemudian juga ada persepsi yang keliru dari siswa tentang belajar. Kemudian ada pula hambatan dari luar yang mengganggu belajar. Contohnya apa? Persepsi orang tua yang salah, misalkan. Kemudian faktor ekonomi orang tua juga berpengaruh sekali. Kemudian ajakan teman, hati-hati kalau ajakan teman jangan selalu ikut, ya. Terus kemudian gaya hidup teman yang kita buat setiap hari bergaul, itu juga mempengaruhi pula. Kemudian pola atau budaya masyarakat, pengaruh media, kemudian juga melanggar tata tertib sekolah, dan yang terakhir adalah sarana belajar tidak memadai. Terus kemudian sekarang kalau sudah kita tahu tentang faktor dan hambatannya, sekarang bagaimana tips belajar efektif di masa pandemi? Anak-anak, bahwa dampak penyebaran COVID-19 membuat banyak sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran jarak jauh atau daring.
Nah, harapannya apa? Dengan harapan bisa membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin luas. Nah, tentunya belajar secara daring itu mempunyai tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Ingat, dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi sebenarnya justru siswa itu dituntut untuk lebih mandiri di dalam belajar di rumah, sehingga harus memiliki komitmen dan disiplin untuk melakukan pembelajaran. Tanpa komitmen dan disiplin, akhirnya tidak akan berhasil. Tak kalah juga tentunya harus didukung dengan perangkat teknologi ataupun misalkan gawe atau laptop dan jaringan internet yang baik. Maka dari itu, dalam pembelajaran daring nanti, kalian harus mempersiapkan gawe atau laptop dan jaringan internet yang baik sehingga mendukung terjadinya pembelajaran. Nah, terus kemudian anak-anak ya, ini juga tips yang harus dilakukan siswa di dalam menghadapi pembelajaran nanti ya. Apa tipsnya di masa pandemi ini? Tips pertama adalah membuat jadwal pelajaran. Lah silakan jadwal pelajaran itu dibuat semenarik mungkin sehingga bisa mudah dibaca dan kalau bisa ditempel di ruangan sehingga kamu setiap saat bisa membaca. Nah, itu. Tips yang kedua, silakan dikelola waktu dengan baik. Bagaimana mengelola waktu dengan baik? Nah, silakan belajar jangan terlalu lama, ya. Silakan belajar sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, silakan nanti kalian mengelola waktu itu dengan sebaik mungkin. Kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus main, kapan kalian harus main game. Lah itu boleh, yang penting kalian harus bisa mengelola waktu dengan baik. Yang ketiga, silakan mencari tempat belajar yang nyaman. Nah, biasanya tempat belajar yang nyaman itu sangat mempengaruhi kita di dalam fokus belajar. Misalkan kalian bisa mencari tempat belajar di rumah yang berada di pojok. Nah, usahakan kalau misalkan atau mungkin di meja atau kalau nggak di meja mungkin kadang di tempat tidur. Nah, itu tergantung dari kalian masing-masing. Silahkan cari tempat yang sekiranya nyaman dan kalau misalkan ada di meja, misalkan silahkan meja itu dihiasi sehingga sekreatif mungkin sehingga kalian nanti merasa nyaman untuk belajar. Yang berikutnya, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Misalkan untuk perangkat yang dibutuhkan itu nanti kalau misalkan daring berarti otomatis harus siap gawe atau HP. Nah, kalau misalkan diperlukan bisa pakai laptop. Nah, jangan lupa ada HP, ada laptop, jangan lupa harus ada internet ya. Kemudian juga alat tulis, bukunya silakan disiapkan sebelum kalian belajar. Terus kemudian yang berikutnya, komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Walaupun kalian belajar daring, komunikasi dengan guru dan teman sekelas itu tetap kita butuhkan. Kalau ada kesulitan, silakan kalian sharing dengan guru atau dengan teman. Tanyakan ke guru, itu enggak apa-apa ya. Terus kemudian yang terakhir, silakan selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, anak-anak, itu ya kira-kira 6 tips yang bisa kita lakukan untuk belajar efektif di masa pandemi. Baiklah, demikianlah beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk bisa belajar efektif di masa pandemi ini. Ingat, tidak ada sesuatu pun yang akan kamu dapatkan secara instan. Semua hal yang baik ada proses dan pengorbanannya. Jadi, apapun dirimu, jadilah yang baik. Itu kata Abraham Lincoln. Nah, anak-anak ya, tetap semangat. Ayo semangat, kalian harus semangat. Bahwa belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga.
Baiklah, itu ya yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna bagi kalian semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.